Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke, baik. Jadi saat ini kita akan menjelaskan mengenai enji. Enji ya, teman-teman. Nah, jadi apa sih fungsinya enji? Jadi, fungsi enji adalah menunjukkan berapa banyak atau lama waktu yang telah berlalu sejak suatu kegiatan atau peristiwa terjadi. Biasanya dipakai dengan kata seperti dueda atau sudah, kemudian nemda atau sudah lebih, dan ada andueda atau belum sampai. Jadi ini adalah 3 kata. Jadi ada sudah lebih, dan belum sampai. Selanjutnya berikut adalah aturan penulisan. Jadi aturan penulisan penggunaan enji adalah kata kerja berakhiran konsonan atau bacim ditambah, contohnya seperti yang ada di layar ya teman-teman. Oke, kemudian kata kerja berakhiran vokal, tidak ada bacim, tambahankan. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian untuk struktur kalimatnya berarti subjek ditambah tempat atau waktu, kemudian ditambah angka. Nah, berikut adalah contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya adalah saya tinggal di Korea sudah 5 tahun. Ada yang bisa bahasa Koreanya? Oke, jadi bahasa Koreanya adalah Jonen Hangguke Sanji Onyon Due Soyo. Jadi saya tinggal di Korea sudah 5 tahun. Kemudian selanjutnya Jonen Hangguke Sanji Onyon Numosoyo. Selanjutnya adalah Jonen Hangguke Sanji Onyon Andue Soyo. Jadi ada contoh kalimatnya adalah sudah 5 tahun, kemudian sudah lebih dari 5 tahun, dan saya ditinggal di Korea belum 5 tahun. Segitu aja untuk pertemuan kali ini ya teman-teman. Kamsahamnida. 2 menit 45 detik. Annyeonghaseyo 여러분. Annyeonghaseyo. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang tata bahasa Korea itu nende, ende, dan de. Ada yang tahu nggak? Kita lanjut dulu ya, biar tahu nih. Nah di sini yang pertama itu menyatakan kontras atau perbandingan, itu menyambung 2 kalimat yang memiliki makna berbeda atau bertentangan. Nah contohnya tuh ada ini. Ada yang bisa baca nggak? Yang ini? Bisa. Nggak bisa. Bareng-bareng ya. Mashinende. Bisa yo. Maksudnya enak tapi mahal. Nah itu kan tadi dijelaskan kalau memiliki makna berbeda atau bertentangan. Yang kedua yaitu memiliki latar belakang sebelum klausa pertama, yaitu menjelaskan situasi sebelum memberi info tambahan. Contohnya, saya sibuk tapi akan membantu. Ada yang bisa baca? Ayo bareng-bareng. Bapunde. Maaf. Bapunende. Dowajugeyo. Oke, bagus. Selanjutnya yang ketiga, menghubungkan 2 kalimat agar lebih halus. Itu digunakan agar kalimat tidak terlalu langsung atau terdengar lebih sopan. Contohnya, ini dia murid tapi kelihatan seperti guru. Ayo bareng-bareng. 학생인데 선생님 같아요. Bagus. Selanjutnya sebagai pengantar sebelum bertanya atau menyuruh digunakan untuk menyampaikan maksud dengan lebih sopan. Contohnya ini waktunya tidak ada. Jadi bagaimana ya? Ada yang bisa baca? Ayo bareng-bareng. 시간이 없는데 어떻게 하죠?
Bagus. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak. Mungkin sampai sini dulu ya. Nanti kita bakal lanjutin ke materi selanjutnya. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo yorobun. Sekarang kita akan membahas tata bahasa Korea ajida atau ojida. Ajida atau ojida digunakan untuk menunjukkan perubahan keadaan atau proses menuju suatu kondisi tertentu. Bentuk ini dapat diartikan sebagai kata menjadi atau semakin. Struktur kalimatnya, ajida itu digunakan untuk akar kata sifat yang vokal berakhiran a dan o, sementara ojida untuk akar kata sifat yang vokal akhirannya selain a dan o. Nah, dalam bahasa Indonesianya disamakan dengan rumus menjadi ditambah kata sifat atau ajida, ojida ditambah kata sifatnya atau semakin plus kata sifat. Nah, keduanya itu kalau dalam bahasa Koreanya dilekatkan di belakang kata sifat. Nah, contohnya untuk ajida yaitu joda. Ada yang tahu? Baik artinya joda. Semakin baik artinya johajida. Nah, untuk kalimatnya kesehatan saya menjadi lebih baik. Goanggi 좋아졌어요. Untuk yang ojida, nah itu ada panas. Ada yang tahu panas? Itu bahasa Inggris ya, teman-teman. Donda. Nah, semakin panas artinya dowojida. Untuk kalimatnya cuaca semakin panas yang berarti 날씨가 더워졌어요. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih. 감사합니다. Annyeonghaseyo yorobun. Nih, hari ini kita materinya tentang tata bahasa Korea ya, yaitu tentang iyogo dan elyogo. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya untuk, tapi arti aslinya yaitu ungkapan ini itu untuk mengekspresikan suatu tujuan atau untuk niat gitu ya, untuk melakukan suatu tindakan. Nah, untuk pola kalimatnya sendiri yaitu kata kerja yang berakhiran vokal atau konsonan maka menggunakan iego ya. Kalau kata kerja yang berakhiran konsonan kecuali konsonan ral maka menggunakan ungkapan elyogo. Nah, kalau misalnya ungkapan ini itu hanya bisa dipasangkan sama kata kerja saja. Kalau misalnya kata benda berarti nggak boleh ya, nggak bisa. Nah, untuk struktur penyusunan kalimatnya sendiri yaitu kata kerja dulu baru kata ungkapannya atau tujuannya. Lanjut aja ya, kita ke contoh. Nah, untuk contoh pertama itu makan. Ada yang tahu makan bahasa Koreanya apa? Nih, mokda. Nah, kalau kata dasar dari mokda itu mok ya. Nah, berarti dia berakhiran vokal. Jadi dia menggunakan ilyogo ya. Jadi kalau misalnya digabungkan mokda itu menjadi mogelyogo ya. Nih, seperti itu. Nah, contoh kedua itu belajar, di mana bahasa Koreanya atau kata kerjanya itu beda. Nih, nah di sini berakhirannya bukan vokal, jadi dia pakai iego seperti itu. Jadi kalau misalnya disusun, dibacanya jadi balyogo seperti itu. Untuk contoh kalimat panjangnya ada ya di sebelah kanan, nanti bisa teman-teman baca. Nah, untuk selanjutnya itu ada tugas buat teman-teman ya, bisa dikerjakan di rumah. Cukup sekian materinya. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Anio. Oke, terima kasih. Cukup sekian materinya. Hamsamida. Nih. Annyeonghaseyo yorobun. Di sini akan belajar tentang a, o atau hada atau bisa disebut juga dengan kata orang ketiga.
Dari penjelasannya digunakan untuk menjelaskan orang ketiga, bukan diri sendiri ya. Terus dipakai bersama kata sifat atau kata kerja dalam bentuk semi formal. Untuk kata berakhiran hada bentuknya tetap, misalnya congahada ya, congahada, jadi itu untuk diri sendiri ya, congahada. Terus ada juga biar jadi kata orang ketiga jadi congahayo. Iya nih. Di sini ada contoh kalimatnya dari diri saya sendiri mungkin ya. Yonan seposoyo. Itu artinya apa? Ada yang tahu gak? Saya sedih. Oke, kalau kata orang ketiganya ada yang bisa? Ayo. Ya, Maria Siga. Sepohesoyo. Itu artinya Maria sedih. Mungkin sekian dari saya. Halo, annyeonghaseyo Yulobun. Kali ini kelas kita bakal membahas tentang ekspresi atau getkunyo. Ekspresi adalah memprediksi atau menyimpulkan sesuatu berdasarkan informasi. Oke, di sini ada penjelasannya. Apa itu getkunyo? Getkunyo adalah ekspresi yang digunakan untuk memprediksi perasaan atau keadaan orang lain serta menyimpulkan sesuatu berdasarkan informasi yang baru didengar atau diamati. Terus di sini ada penjelasan tentang getkunyo. Jadi getkunyo itu memiliki makna mirip dengan kata pasti akan atau sepertinya atau pastinya. Di sini ada struktur kalimatnya. Jadi bentuk getkunyo itu ada kata kerja atau kata sifat ditambah dengan getkunyo. Contohnya seperti dobda jegunyo yang artinya wah panas sekali, dan ada juga manda menje gunyo yang artinya pasti banyak ya. Terus di sini ada contoh percakapannya yaitu ajik jom simil mogo soyo dan begu tegek gunyo yang artinya saya belum makan siang dan pasti saya lapar. Oke, sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih.